Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bertatap muka dengan pembelajaran satu arah, pembelajaran jarak jauh yang insya Allah jika kita maksimalkan, optimalkan kemampuan kita dengan baik akan berkah ya. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kami ya, Ibu dan Bapak guru mengingatkan, menghimbau, dan mudah-mudahan kalian melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun beberapa kegiatan yang biasanya kita lakukan setiap harinya, pertama ya tentunya membersihkan diri, kemudian membekali diri agar kebutuhan gizimu seimbang dan cukup dengan makan yang bergizi. Lalu yang ketiga, sering atau gemar berolahraga dengan perilaku-perilaku ataupun gerak-gerak tubuh sederhana sampai dengan yang maksimal. Lalu ya biasakan tetap menggunakan dan melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu melaksanakan gerakan 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan. Tetap terapkan itu selama masa pandemik, insya Allah kebersamaan dan apresiasi kita terhadap orang lain ya, bukti wujud cinta kasih sayang kita kepada orang lain dengan cara menerapkan 3M tersebut. Mari kita belajar, melanjutkan pembelajaran kemarin ya, pembelajaran di tema 7 ya, subtema kedua, pemimpin idolaku. Pembelajaran ketiga, di sana ada Edo ya. Edo pemimpin yang baik ya, menurut Edo, berdasarkan apa yang Edo pikirkan, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik menurut anggapan dan pandangan Edo sebagai seorang siswa. Nah, pemimpin tersebut dicontohkan di dalam sebuah cerita. Nah, kamu di sini pembelajaran 3 ini bermuatan bahasa Indonesia. Diminta menyimak lalu membaca dan akhirnya menyimpulkan kalimat utama dari setiap bacaan yang dibaca. Jadi Ibu tidak membacakan secara keseluruhan sama seperti pembelajaran sebelumnya. Ibu hanya berikan garis besarnya bahwa dalam cerita tersebut ya, Pak Weli adalah seorang kepala sekolah. Pak Weli ini kepala sekolah di daerah Jawa Tengah di Grobogan ya. Beliau sebenarnya orang seberang ya, beliau sebenarnya orang luar Pulau Jawa ya, tepatnya di Maluku. Karena pendidikannya dan terpanggil di daerah tersebut sehingga dia mendedikasikan ilmunya di daerah Jawa Tengah di Grobogan tersebut. Nah, Pak Weli ini menjadi pemimpin yang yang disampaikan oleh Edo tadi sebelumnya, yaitu pemimpin yang memperhatikan kepentingan dan keseluruhan anggota yang dipimpinnya, dan pemimpin juga mengajak anggotanya berbuat kebaikan dan memberikan contoh. Nah, ya, dari Pak Weli ini memiliki dan mengetahui karakter, kemampuan dari tiap-tiap siswa yang ada di dalam sekolah tersebut. Apalagi siswa-siswa yang memiliki prestasi di setiap kelasnya. Nah, ada lomba berpidato ya. Pak Weli ingin sekali mencantumkan salah satu namanya Sudin ya, nama siswanya, tetapi beliau masih kebingungan berkaitan dengan dana karena memang lombanya diadakan di luar Pulau Jawa tersebut. Makanya dengan niatnya yang baik ya, untuk Sudin agar bisa mengikuti lomba, lalu Pak Weli mengadakan beberapa inisiatif, ide-ide, sehingga
akhirnya Sudin mampu mengikuti lomba tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa Pak Welly adalah seorang pemimpin yang diidolakan, yang dapat dijadikan contoh suri tauladan yang baik, karena memang Pak Welly berusaha, berupaya memaksimalkan kemampuannya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, ya, bagi anak didiknya, bagi karyawannya, pegawainya. Nah, setelah itu Pak Welly pun memberikan contoh yang baik juga. Jadi kamu nanti baca ya di halaman 73 hingga 75 bagaimana Pak Welly dapat menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai yang baik sebagai seorang pemimpin. Lalu di sana ada pertanyaan yang harus kamu jawab berdasarkan bacaan yang ada di halaman sebelumnya. Jadi dibaca dulu ya, agar bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 75 hingga 77. Dicontohkan pertama beberapa nomor ya sama Bu Guru. Apakah kepala sekolah pada cerita di atas sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan, sudah ya. Beliau Pak Welly ini mengamalkan nilai-nilai persatuan, menunjukkan contoh yang baik, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak didiknya ya menjadi anak-anak yang berprestasi. Nah, tanpa membedakan berasal dari suku apa, lalu tingkat ekonominya seperti apa, beliau berusaha, berupaya agar anak didiknya tetap menjadi yang terdepan ya. Jadi ini salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang lainnya bisa kamu cari tahu ya informasinya. Nah, sekarang beranjak ke halaman 77. Kamu sudah mengetahui nilai kepemimpinan kepala sekolah Pak Welly ya, di mana nilai-nilai itu mengamalkan nilai-nilai pada Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, kamu bisa baca kembali pengamalan nilai-nilai sila keempat ini ada di halaman 78. Apa saja di dalam cerita tersebut? Pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dua, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Tuh tadi ya, di beberapa paragraf Pak Welly ini mengutamakan musyawarah, duduk bersama dengan guru-guru yang lainnya, membahas tentang bagaimana agar siswanya dapat mengikuti perlombaan. Akhirnya tercetuslah beberapa inisiatif ataupun ide-ide ya, sehingga Sudin akhirnya bisa berangkat. Itu salah satu bentuk nilai yang mengamalkan sila keempat pada Pancasila. Nah, nanti kamu cari tahu ya tentang nilai-nilai sikap yang mengamalkan nilai sikap sila keempat pada kehidupan lingkungan bermasyarakat di tempat tinggalmu, yang hampir sama, bahkan sama dengan yang ada di halaman 78 ya. Ini bermuatan PKN, tadi bahasa ya, kamu diminta membaca. Lalu kamu perhatikan di sini di halaman 79, Siti dan Lani sedang berdiskusi. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Seperti beberapa pembelajaran yang lalu ya, bahwa Indonesia termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia ada 10 negara lainnya. Nah, negara-negara yang berdekatan berada di sekitaran kawasan Asia Tenggara membentuk suatu organisasi namanya ASEAN. Sudah dijelaskan juga. Nah, ASEAN tersebut memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang paling utama dan umum adalah memajukan kesejahteraan bagi masyarakat penduduk yang ada di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Nah, salah satunya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tujuan tersebut, maka diadakannya kerjasama. Beberapa waktu lalu kamu sudah mempelajari tentang
kerjasama di beberapa bidang. Ada bidang pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, kemudian kesehatan. Dan beberapa waktu lalu di hari Sabtu Ibu minta kalian membuat sebuah literasi yang temanya tentang konferensi tingkat tinggi, di mana konferensi tingkat tinggi ini tentunya yang dibahas adalah bagaimana mengupayakan kesejahteraan untuk memajukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini kamu kembali lagi mengingat kemarin di pembelajaran sebelumnya Ibu menjelaskan tentang sumber daya alam di setiap penampakan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya alam ini mampu memberikan dorongan untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Ini masuk ke dalam bidang sosial dan bidang pangan dan kesejahteraan. Jadi sumber daya alam tersebut dapat memberikan arahan bagi negara-negara tersebut melaksanakan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekspor impor. Itu berarti kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, dari halaman 79 ini siswa diminta untuk mencari tahu peranan Indonesia di ASEAN dari berbagai bidang pendidikan, bidang pangan, sosial, dan kesehatan. Sebenarnya kamu sudah bisa melihat kembali di buku tema sebelumnya. Jika buku tema tersebut sama kamu tidak dihilangkan, sudah ada itu peranan-peranan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nih, contohnya posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang sosial, 1. Menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kerjasama ini menitik beratkan pada unsur kepemimpinan, kewirausahaan, dan elektabilitas. Nah, lalu ada lagi melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Jadi karena rata-rata di negara kawasan Asia Tenggara ini negaranya adalah negara berkembang di mana sumber daya manusianya itu cukup banyak, salah satunya Indonesia, makanya perlu dilakukan kerjasama untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk tersebut. Kemudian kerjasama di bidang sosial budaya, seperti yang sering kita lihat di beberapa tayangan televisi maupun media sosial, yaitu pelaksanaan SEA Games. Itu salah satu peranan Indonesia dalam bidang sosial budaya. Nah, tugas kamu boleh nanti ada gambar di sini seperti gambar Bu Ira, ini ada peranan-peranan di beberapa bidang yang ada tadi yang tercantum: pendidikan, kebudayaan, lalu kesehatan dan pariwisata. Kamu buat bagan seperti ini lalu kamu cantumkan di buku tulis temamu, boleh seperti ini atau dalam bentuk yang lain dalam bentuk yang lain. Sama seperti ketika kamu membuat literasi, ada peta konsep, metode Fishbone atau kamu buat PowerPoint jika ada yang menggunakan jika ada dan punya laptop Jadi silakan, tugas kamu untuk muatan IPS ini adalah kamu membuat beberapa konsep tentang peranan Indonesia, boleh seperti yang tergambar di layar ini atau dalam bentuk yang lain. Oke, untuk ini Ibu cukupkan dulu pembelajaran 3. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat kalian pahami dan insya Allah orang tua kalian mampu membimbing kalian di rumah dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.